Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Agus, eh, dosen salah satu dosen favorit saya di kelas Statistik Sosial dan teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Oke, hari ini kita akan sharing-sharing mengenai menulis buku dan menulis artikel ilmiah, juga artikel populer gitu ya. Nah, saya harapkan hari ini bisa lebih banyak pertanyaan, lebih banyak diskusi, karena yang saya sampaikan ini hanya sekedar permukaan atau hal-hal umum ya, yang terkait dengan dua hal aja. Jadi di dalam pemateri hari ini itu ada dua bab. Yang pertama adalah tentang penulisnya, bagaimana pola pikir penulisnya untuk mencetak karakter, untuk membentuk jiwa kepenulisan, dan yang kedua adalah bagaimana menulisnya itu, ya, bagaimana menulisnya itu. Jadi ada dua bab hari ini, tapi saya harapkan bisa lebih banyak pertanyaan supaya lebih bisa mendalami dan sesuai dengan kebutuhan daripada hadirin yang hadir pada hari ini. Boleh di next? Nah, salah satu ciri daripada penulis, terutama penulis yang sudah berpengalaman, adalah dia tidak terlalu terbiasa dengan menuliskan gagasan dengan cara diomongkan. Jadi setiap kali dia menemukan gagasan, dia menemukan ide, dia selalu menuliskannya, baik itu di dalam kertas gitu atau setiap saat dia membawa laptop gitu. Jadi seorang penulis yang berpengalaman itu lebih prefer untuk menuliskan dari pikirannya sebelum dia mendiskusikan pikiran itu. Jadi teman-teman, eh, kita bisa membawa catatan kecil ya kemana-mana kalau misalnya ada. Kan seringkali ya kita itu menemukan ide itu kadang-kadang eh, tidak tahu dari tidak tahu waktu gitu ya. Pas kita lagi bersepeda atau pas kita lagi apa gitu, tiba-tiba muncul ide dan itu sebaiknya kita tulis karena barangkali 1 jam setelahnya kita akan lupa. Terus kemudian kenapa menulis itu penting? Karena gagasan yang disampaikan melalui kepenulisan itu akan lebih mudah dipahami dan lebih mudah diterima gitu ya. Karena kita mengetahui kerangka utuh dari pemikiran. Jadi kalau kita mendiskusikan sesuatu gagasan itu baik, itu bagus dalam batas batas tertentu. Tetapi kalau kita melakukan eksternalisasi atau apa artikulasi daripada gagasan itu, cara yang paling gampang adalah dengan dituliskannya sehingga orang dapat memahami gagasan kita secara utuh gitu ya. Oke, langsung lanjut. Eh, nah, menulis itu kan sebagai bagian akhir daripada eh, satu proses penelitian ya, satu proses pemikiran gitu ya. Kalau bisa ilmiah adalah satu proses penelitian melalui langkah-langkah penelitian, tetapi kalau di luar ilmiah melalui proses pemikiran dan kalau non fiksi atau kalau fiksi bisa imajinasi dan segala macam. Nah, penulisan itu adalah bagian akhir, bagian penyajian gitu ya. Apa implikasi karena posisi dari bagian penyajian itu, maka kita harus melihat seluruh kerangka berpikir dari awal, dari proses penelitian itu kita masukkan di dalam proses menulis, yang proses menyajikan gitu ya. Menyajikan ini penting karena bagaimanapun juga ketika kita studi literasi, kita melakukan penelitian yang bagus, tapi cara menyajikannya tidak tidak cukup bagus, ya sama saja mesti misalnya memasak, terus kemudian penyajiannya dengan piring yang kurang bagus gitu. Jadi eh, akan merusak ya, akan merusak daripada esensi eh, penelitian atau pemikiran itu. Nah, sedangkan di dalam proses penyajian atau penulisan itu ada dua macam penulis sebenarnya. Tapi seringkali orang menganggap bahwa penulis itu ya penulis gitu ya. Tapi ada perbedaan di antara penulis itu. Yang pertama adalah sifatnya itu adalah autor gitu ya, penulis yang jadi ada penulis itu seperti misalnya kita lihat Pramudia Anandatur ya, dalam satu waktu tertentu dia menulis buku-buku dengan tema-tema tentang apa namanya kolonialisme gitu ya, tema-tema tentang masyarakat Indonesia pra kemerdekaan gitu ya. Nah itu adalah seorang autor gitu ya. Dia adalah penulis atau bisa disebut secara spesifik sebagai autor. Atau misalnya penulis-penulis lain gitu ya. Misalnya siapa?
George Orwell gitu misalnya. George Orwell itu kan menulis novel yang cukup banyak sekali dan temanya itu selalu berkaitan misalnya tentang sistem negara dan sistem apa namanya autokrasi gitu ya. Dan autor itu sifatnya profesional dan memang mendedikasikan hidupnya untuk menulis gitu ya. Jadi tidak henti-hentinya dia menulis. Banyak sekali autor di dunia ini gitu ya, termasuk siapa di kalangan tertentu ada penulis-penulis prominennya gitu ya. Ada writer, writer ini penulis yang memang tujuannya untuk pada jangka pendek gitu ya. Jadi tidak untuk jangka panjang misalnya menulis buku menjadi karir gitu. Itu biasanya writer gitu ya. Oke, boleh di next. Tetapi seringkali penggunaan itu eh, diganti-ganti ya. Jadi ada penulis author disebut writer, ada yang writer disebut author, tapi itu eh, sebenarnya cukup berbeda secara konsep gitu ya. Nah, bagaimana pola pikir eh, seorang penulis itu ya? Ini tidak hanya pola pikir penulis itu berdasarkan pengalaman saya, tetapi saya membaca buku-buku para penulis-penulis hebat itu, kemudian bagaimana kepribadian mereka gitu, bagaimana karir mereka dalam kepenulisan gitu ya. Biasanya ada pola-pola yang secara umum bisa dapat kita pelajari hari ini. Boleh, Nek? Oke. Nah, biasanya kenapa sih kita melihat karya-karya dulu itu ya penulis-penulis dulu itu eh, selalu hebat-hebat gitu ya. Misalnya siapa Plato gitu ya bisa menulis Republik gitu ya. Atau Aristoteles itu banyak sekali karya-karya hebat di dalam buku. Karena orang-orang dulu itu dalam melakukan segala sesuatu termasuk penulis itu selalu dengan cara yang maksimal, selalu dengan cara yang totalitas. Jadi tidak setengah-setengah, tidak asal selesai, tidak hanya untuk memenuhi tugas atau capaian-capaian tertentu saja gitu ya, tapi memang secara maksimal gitu ya. Jadi kita harus melakukan secara maksimal kalau ingin mendapatkan hasil putusan yang maksimal, begitu pun juga dengan kehidupan gitu ya secara umum. Kemudian detail daripada karya itu harus kita pelajari secara mendalam gitu ya. Misalnya sampai ke tanda baca, sampai ke bagaimana kalimat efektif gitu ya, sampai detail-detail itu kita harus perhatikan. Termasuk juga yang paling besar adalah substansi ya daripada tulisan kita gitu. Jadi karya yang baik adalah karya yang selesai itu saya rasa kurang cukup ya. Tidak hanya selesai membuat karya itu baik, tetapi adalah dedikasi, tetapi adalah proses yang sangat apa namanya sangat mendalam, sangat penuh perjuangan terhadap tulisan itu. Jadi tidak hanya sekedar selesai gitu ya. Itu yang kita lihat eh, sebagai alasan kenapa sekarang tidak terlalu banyak ya penulis-penulis besar seperti dulu ya yang karyanya sangat melegenda sekali gitu ya. Ya ada tapi nggak nggak sebanyak dulu gitu ya. Filsuf-filsuf dulu atau pemikir-pemikir dulu, novelis-novelis dulu gitu ya. Oke, boleh the next? Ya, fokus adalah kunci. Orang-orang yang menulis itu biasanya dalam satu waktu dia menulis satu karya saja gitu ya, tidak dua karya atau ya bolehlah dua karya. Misalnya satu tahun ini dia menerbitkan, kita bisa melihat ya pola-pola tulisan-tulisan orang-orang yang sudah terkenal itu biasanya satu tahun dia satu buku gitu. Jadi tidak menulis dalam satu waktu itu banyak sekali gitu. Jadi dia fokus gitu ya. Sebelum dia beralih kepada buku lain, dia menyelesaikan dulu. Jadi eh, tidak beralih apa tidak loncat-loncat gitu ya. Terus kemudian antisipasi distraksi atau selesaikan distraksi sebelum menulis ini ya penting. Salah satu teknik yang biasa digunakan oleh para penulis adalah file of distraction. Jadi kalau biasanya kan kita kan menulis, terus kemudian di tengah proses penulisan, di tengah proses penelitian itu ada pemikiran-pemikiran yang kemudian muncul yang tidak bisa kita akomodir gitu karena kita sedang mengerjakan sesuatu. Maka maka sediakanlah file of distraction gitu ya. Jadi ada file yang memang khusus untuk pemikiran-pemikiran liar yang kemudian muncul karena itu layak dikembangkan kemudian hari setelah tugas kita selesai. Tetapi agar supaya tidak lupa, maka ditulis di dalam file of distraction yang sudah saya bahas di awal tadi ya. Oke. eh Kemudian memahami teknik. Oh ya ini kita fokus pada dalam penulisan ya.
dalam penulisan kita harus fokus pada argumentasi, pada topik yang kita sedang tulis. Seringkali kalau kita membaca tulisan yang kurang fokus itu kan ada istilahnya kalau dalam penyajian itu kan ada makanan utama, ada menu sampingan. Menu utamanya misalnya kita membahas tentang ekonomi negara. Tetapi dalam kaitan ekonomi negara ada politik misalnya, gitu. Tapi kemudian tulisannya itu lebih banyak membahas politik gitu ya, lebih mendalam membahas politik. Nah, itu adalah satu karya yang tidak fokus dan ini sering kali terjadi. Caranya adalah tetap on the track ya, pahami betul mana yang menjadi fokus utama, mana yang menjadi pendamping gitu ya. Jadi harus harus komitmen terhadap itu. Oke, boleh next. Oke, selanjutnya adalah membiasakan praktik dan teknik. Seringkali orang nanya bagaimana menjadi penulis. Tidak ada cara instan untuk menjadi penulis. Bahkan semua penulis itu masih berproses, semua masih belajar. Tidak dapat disebut sebagai penulis ya kalau dia tidak berproses sebagai penulis. Jadi dia harus berproses menjadi penulis, bukan satu babak final penulis. Ya, bukan satu babak final. Orang mencapai karya berapa gitu disebut penulis enggak. Penulis itu adalah pekerjaan seumur hidup ya. Semua semua pekerjaan bisa menjadi penulis kalau memang dia mendedikasikan hidupnya untuk berpikir, untuk mengolah data, untuk menjadi menjanjikan. Gitu ya. Tidak untuk hanya sekedar tugas atau pemenuhan apa begitu ya, tapi memang karena dia hobi atau karena dia memang mendedikasikan hidupnya dalam bidang penulisan. Nah, eh gini, jadi biasanya kita tanya, biasanya orang bertanya tentang apa yang paling penting dari penulisan itu, teorinya, teori menulis atau praktik daripada menulis itu. Sekarang begini, misalnya kita belajar, katakanlah paling mudah belajar berenang misalnya, kata belajar berenang. Teori dalam belajar berenang itu ada ini, dan ini. Sama juga dengan penulisan. Penulisan itu banyak sekali teori-teorinya. Kalau kita baca misalnya karya-karya tentang metodologi penelitian, misalnya yang sering saya baca itu adalah Lawrence Newman gitu ya, atau misalnya Alan Freeman, atau karya-karya yang lain, misalnya Creswell tadi yang ada di depan. Nah itu kalau kita baca itu banyak sekali teori-teori tentang kepenulisan gitu ya. Juga tidak hanya itu, banyak sekali gitu. Tetapi kita harus memahami teori penulisan itu. Penting memahami teori penulisan itu. Kalau misalnya kita memahami tetapi tidak dipraktekkan ya juga percuma. Tapi yang paling bahaya adalah kita juga mempraktekkan menulis seperti mempraktekkan berenang, tetapi dengan cara yang salah. Dan itu akan menjadi kesalahan yang diulang-ulang jadi fatal, gitu ya. Jadi kita mengatakan, oh saya tidak tahu cara teorinya, oh saya tidak tahu bagaimana menulis yang baik dan benar, tetapi saya prakteknya sudah bertahun-tahun, gitu ya. Saya sudah berpengalaman dalam hal menulis bertahun-tahun. Ya itu sama saja dengan kita melakukan hal yang bisa saja kemungkinan besar tidak sesuai dengan kaidah-kaidahnya gitu ya, selama bertahun-tahun sehingga itu mendarah daging misalnya. Jadi penting bagi kita untuk memahami teori, teknik penulisan dan kemudian mempraktekannya secara bersungguh-sungguh gitu ya, secara terus gitu ya, terus menerus gitu ya. Nah, maka dari itu menjadi proses menjadi penulis itu adalah akumulasi ya, akumulasi daripada memahami teknik dengan mempraktekkan atau memberikan jam terbang yang tinggi terhadap kepenulisan, gitu ya. Jadi tidak hanya memahami teori dan tidak hanya menjadi praktek, tapi dua-duanya dijalankan secara bersama. Gitu ya. Oke, oke, boleh next. Berani dikritik dan berubah dan ini awal saya menulis dulu waktu SMA. Sebenarnya saya menulis juga waktu waktu memang sekolah dasar ya, sekolah SD. Tapi saya menyadari ini waktu SMA bahwa kita harus berani dikritik dan berbenah dalam penulisan kita. Seringkali kita harus berkonsultasi kepada misalnya guru kita, misalnya kepada orang yang kita percaya bisa apa namanya mengerti bagaimana penulisan. Kalau lomba itu ada misalnya coachnya, ada gurunya itu kita harus sering konsultasi gitu ya. Itu jangan jangan menutup diri terhadap konsultasi. Bacalah banyak buku tentang penulisan. Itu yang juga penting gitu ya. Terus kemudian kita harus mampu mendengarkan kritik karena mau bagaimanapun juga penyajian itu bukan kita yang makan ya. Kita menyajikan sesuatu bukan kita yang konsumsi, tapi orang yang konsumsi.
Ya, jadi kita harus memahami juga perspektif orang, ya, perspektif orang dalam memahami keputusan kita. Jadi berani dikritik dan berani menerima saran untuk berbenah itu adalah yang sangat berguna bagi perkembangan proses menjadi penulis, gitu ya. Well, next. Ya, ini konsistensi dan dedikasi ini sangat mutlak sekali. Saat menjadi autor, eh, gini, satu hal yang penting adalah kita harus menulis kalau di luar tugas-tugas kuliah ya, kita harus menulis berdasarkan ketertarikan. Jadi tertarik kita pada tema-tema seperti apa? Misalnya kita tertarik pada tema misalnya feminisme gitu ya. Kita harus tertarik pada tema yang kita tulis. Kalau enggak, kita akan tersiksa dalam sepanjang proses penelitian, dalam sepanjang proses penyajian gitu ya. Jadi kita mesti tertarik pada tema-tema yang kita tulis gitu ya. Dan apa namanya, membuat kita itu semakin bergairah dan semakin need of achievement itu semakin tinggi dalam penulisan kalau kita memang sesuai dengan tema itu. Ini di luar tugas-tugas kuliah ya, karena tugas-tugas kuliah misalnya atau pemenuhan-pemenuhan yang lain itu ya tidak, kadang banyak sekali yang tidak sesuai gitu ketertarikan kita gitu ya. Oke, komitmen juga penting, dedikasi juga penting gitu ya. Oke, boleh next. Nah, ini kita pada bab selanjutnya yaitu tentang penulisan itu sendiri. Jadi kita tadi belajar tentang sharing tentang mindset sebagai penulis, dasar awal ya, tidak untuk menjadikan secara instan karena semua itu harus berproses, tapi prosesnya itu dimulai dari mana ya? Dimulai dari dedikasi, komitmen dan eh, banyak sekali membaca tentang penulisan karya-karya besar itu adalah awal yang sangat-sangat bagus untuk mengawali proses menjadi eh, seorang yang berkarir dalam penulisan gitu ya. Oke, boleh next. eh jadi tema webinar kali ini adalah tentang tulisan ilmiah dan populer. Nah, untuk urusan buku itu ya salah satu bagian dari dua ini gitu ya. Jadi pengembangan lebih jauh. Jadi kalau kita memahami ilmiah, kita mesti mengerti konstruksi daripada kata ilmiah, istilah ilmiah, konsep ilmiah itu ya. Jadi konsep ilmiah itu dibangun berdasarkan satu apa namanya, argumentasi yang logis, yang masuk akal itu ya, yang diterima oleh akal. Yang misalnya kalau kita baca bukunya logika gitu ya, logikanya Tan Malaka, kita kita bisa berpikir secara deduktif atau berpikir secara induktif, itu harus bisa kita telah dengan baik proses pemikiran kita. Jadi khusus ke umum atau umum khusus atau apa namanya, campuran gitu ya, ada. Nah, kemudian adalah berbasis pada empirisme atau bukti-bukti yang dapat diobservasi gitu ya. Jadi kita tidak bisa membuat satu karya ilmiah tanpa menyajikan bukti yang dapat diobservasi, yang nyata, yang bisa diindrawi gitu ya. Terus kemudian ditulis semuanya berdasarkan metodologi. Sedangkan tulisan populer seringkali lebih lebih lentur ya daripada tulisan ilmiah. Lebih lentur dalam artian ada hal-hal yang diperhatikan di dalam tulisan populer tetapi tidak di dalam tulisan ilmiah. Misalnya tulisan populer kan memang ditujukan untuk menjadi populer gitu dalam artian ya kasarnya. Jadi kita menulis yang sesuai dengan pasar dengan cara-cara yang dapat diterima oleh umum gitu ya. Jadi menggunakan kalimat-kalimat yang ekspresif gitu ya, yang simbolis, yang retoratif gitu ya. Jadi sorry, retoris maksud saya. Jadi itu yang penting dalam karya populer. Ya, kata-kata yang seperti itu yang menggugah itu daripada karya ilmiah yang kita harus berbasis pada data dan logika logika ilmiah gitu ya. Tetapi kita sebenarnya bisa mencampurkan duanya ini menjadi satu karya yang menarik gitu ya. Dari nilai-nilai daripada populer, karya-karya populer dan nilai-nilai daripada karya ilmiah itu bisa digabungkan gitu ya. Oleh karena itu dalam karya populer penting di situ adalah kail tulisan ya. Bagaimana membuat, kalau kita misalnya melihat film ya, kalau kita misalnya melihat film, apa sih yang membuat kita bertahan dalam film itu gitu ya? Apa sih yang membuat kita bertahan dalam setengah jam film itu? Ya pasti karena film itu mampu menggait menggait daripada pemirsanya gitu ya. Sama juga dengan penulis. Apa yang bisa membuat pembaca itu menggait, apa yang bisa membuat penulis menggait?
intensi para pembaca gitu ya. Hooknya itu apa? Jadi elegant ideas deserve elegant expression. Jadi gagasan yang elegan itu membutuhkan tulisan yang elegan, penyajian yang elegan gitu ya. Oke. Kalau misalnya belajar tentang penelitian itu hal lain gitu ya. Di sini kita belajar tentang penyajian. Oke, judul itu adalah impresi yang ingin kamu berikan kepada pembaca. Jadi judul itu apa sih yang sebenarnya kita inginkan dari pembaca itu terhadap kita gitu ya. Apa sih persepsi yang kita inginkan dari pembaca itu terhadap kita gitu. Itu melalui judul salah satunya ya. Oke. Jadi apa namanya judge book by the cover itu sebenarnya sebenarnya bukan don ya, tapi biasanya orang memang melakukan itu. Jadi kita penting sekali untuk membuat judul yang baik. Jadi jangan bersembunyi di dalam kalimat itu gitu. Jangan menjudge buku dari covernya. Oh, seringkali memang harus dijudge dari covernya dalam artian eh, judul itu sangat sangat merepresentasikan keseluruhan tulisan gitu ya. Jadi bikinlah judul yang sangat bagus gitu ya. Jadi jangan asal-asalan karena tadi ya karena ada game tadi. Gitu. Oke, boleh next. Ini adalah proses bagaimana membuat tidak ada penulis penulis hebat tanpa menjadi pembaca yang hebat. Itu sudah ini hukum yang saya rasa sangat mutlak ya karena kita tidak bisa menulis tanpa menghadirkan diri kita dalam bacaan-bacaan gitu ya di perpustakaan maupun di macam-macam ya. Jadi kita harus banyak membaca sebelum menjadi pemenulis. Profesor Bambang Sugiharto yang sering saya tonton itu dalam kuliahnya, gitu ya, dalam kuliahnya filsafat karena dia adalah profesor filsafat gitu ya, mengatakan dalam satu waktu membaca menentukan kedalaman pemahaman setiap lapis demi lapis ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita tanya, kalau kita bertanya, apa sih yang menentukan karya itu dapat disebut dalam atau tidak dalam, ya, mendalam atau tidak mendalam, itu adalah dari mana banyak kita membaca, dari mana kita meracik bacaan-bacaan itu, meramu bacaan-bacaan itu sehingga menjadikan satu karya yang sangat bagus, sangat mendalam gitu ya. Dan semakin kita membaca, semakin mengalir tulisan kita, gitu ya. Jadi kalau kita membaca itu semakin banyak, tulisan kita itu akan lebih lebih rileks, gitu ya. Tidak kaku, tetapi juga sangat menghanyutkan, sangat berbobot dan sangat menghanyutkan pembaca untuk lebih mendalami tentang tema yang kita angkat, gitu ya. Itu menurut, jadi membaca itu sangat penting sekali. Bahkan menulis fiksi sekalipun ya harus membaca novel-novel terdahulu misalnya untuk kemudian menjadi referensi, gitu ya. Kemudian membaca itu berfungsi untuk memahami perspektif perdebatan dan temuan kesimpulan-kesimpulan peneliti terdahulu itu adalah studi literatur. Kemudian membaca memperkuat argumentasi tidak hanya sebagai bukti ya, seringkali kita menjadikan bacaan sebagai bukti, sebagai referensi, tetapi juga sebagai penguat, ya penjelasan penguat gitu ya. Jadi apa yang kita ingin jelaskan, argumentasikan melalui membaca kita akan menjadi bisa memperkuat argumentasi kita gitu. Oke, boleh next. Oke, lanjut. Nah, reading is everything. Nah, nomor dua adalah membaca itu membasahi pemikiran kita yang kering. Jadi kalau kita misalnya eh, pikiran saya stuck nih, pikiran saya terhambat nih, tidak bisa melanjutkan penulisan di tengah-tengah misalnya. Membaca solusinya. Tidak ada lain ya, tidak lain dan tidak bukan gitu ya. Membaca adalah solusinya gitu. Jadi kita harus membaca. Misalnya kita melihat Profesor Bambang Sugiharto itu mencontohkan Nietzsche. Nietzsche itu kan adalah seorang filolog ya, kalau tidak salah. Filolog itu artinya orang yang bekerja untuk memahami karya-karya kuno terdahulu, gitu ya. Kenapa dia menghasilkan karya-karya yang sangat bagus ya, Nietzsche itu? Karena dia membaca karya-karya terdahulu dengan sangat baik, gitu ya. Yang bukan terdahulu yang sekedar terdahulu 100 tahun yang ke belakang, tapi ratusan tahun ke belakang. Karena dia adalah seorang filolog, gitu ya. Dan Anda hanya akan menemukan ide Anda melalui ide orang lain. Ini yang disebut Profesor Bambang Sugiharto sebagai paradoks, ya. Kalau kita ingin mengeluarkan ide dalam kepala kita, kita harus membenturkannya dengan ide orang lain. Ini adalah proses dialektika, ya. Proses membenturkan gagasan, kemudian melahirkan gagasan yang baru. Dan eh, kita seringkali berpikir bagaimana sih biar supaya kita muncul ide, ya. Ya tidak bisa dengan jalan-jalan di tengah hutan gitu ya, atau lari-lari pagi nggak bisa. Kita harus membaca supaya kita bisa menstimulasi
otak kita untuk melahirkan ide-ide kita, gitu ya. Ya minimal baca 5-10 artikel jurnal atau misalnya 2 buku gitu lah, misal kita sebelum membahas topik tertentu gitu ya, supaya kita bisa lebih mengetahui gitu ya. Eh, Lapangan daripada pemikiran yang kita ingin sedang tulis gitu ya. Jadi kalau kita bisa menulis tentang apa tanpa membaca, kita nggak memahami betul bagaimana ilmu pengetahuan yang ada dalam topik itu bekerja gitu ya. Oke, oke, boleh next. Selanjutnya, nah ini awalan menulis. Yang pertama, awalan menulis itu harus ya membuat kerangka tulisan itu pasti. Dan kerangka tulisan ini biasanya dalam bentuk poin-poin. Ini biasanya kebiasaan saya untuk poin-poin dulu nih, bikinlah poin-poin dulu gitu ya. Kemudian poin-poin itulah yang mengarahkan kita pada tulisan, tulisan-tulisan selanjutnya yang lebih lebih komprehensif. Kita bisa mengurangi, menambahi atau merevisi poin-poin tersebut selama pengerjaan gitu ya, selama pengerjaan. Kemudian perbanyak studi literatur ya tadi dan juga temuan-temuan terdahulu di pendahuluan. Latar belakang kita perbanyak studi literatur ya. Ya membaca ya apalagi ya kan kita sangat perlu membaca untuk menjadi penulis yang apa namanya yang baik gitu ya. Kemudian argumentasi. Bangunlah argumentasi atau premis atau tesis dalam setiap tulisan. Jadi kalau kita membuat tulisan, apa sih yang sebenarnya kita ingin argumentasikan? Itu harus ada dulu gitu ya. Apa sih yang ingin saya katakan? Apa sih yang maksud daripada tulisan ini? Itu harus ada, harus harus ada minimal di kepala kita kalau kita tidak mau mengeksplisitkan ya di dalam eh, karya kita. Dan itulah yang menjadi apa namanya jiwa daripada tulisan kita gitu ya. Kemudian perkuatlah dan pertahankan pembaca terhadap tesis kita, terhadap argumentasi kita. Kita harus bisa mempertahankan argumentasi kita. Ya, betapapun itu memang harus dengan cara yang misalnya kita kan dalam mempertahankan argumentasi kan seringkali dianggap sebagai tidak objektif gitu ya. Sebagai dianggap sebagai oh ini cherry picking nih, hanya mengambil data-data tertentu untuk memperkuat argumentasi. Ini tidak dianggap seperti itu ya. Dalam artian kita memang seimbang untuk melihat data-data lain yang berlawanan dengan argumentasi kita. Ya, antitesis dari tesis kita. Itu it's okay, itu objektif. Tapi kita utamanya dalam tulisan adalah mempertahankan ya, mempertahankan argumentasi. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Oke, next. Nah, ini yang seringkali orang tanya, apa sih sebenarnya yang membuat orang bertahan dalam tulisan kita? First impression itu sangat penting, sama sekali penting. Kalau misalnya kita melihat orang gitu ya, sebelum kita mengenal gitu ya, di awal-awal first impression, meskipun ya dalam prosesnya kita menilai gitu ya, tetapi first impression itu penting dan membuat first impression yang bagus itu sama pentingnya dengan membuat first impression yang bagus di dalam penelitian dalam kehidupan gitu ya. Yang pertama, bagaimana cara membuat hook tulisan itu. Helen Swartz itu penulis salah satu bukunya itu Stylish Academic Writing ya. Salah satu karya yang sering saya baca untuk karya populer ya teman-teman bisa eh, baca Helen Swartz ya. Salah satu caranya adalah yang pertama summary previous research. Jadi kita merangkum penelitian-penelitian terdahulu ya di dalam karya pertama. Jadi hook ini kan berkaitan dengan bagian pertama, bagian yang paling awal dibaca oleh orang gitu ya. Kemudian bisa dengan menyajikan data dan fakta yang keras ya, terutama ya di awal itu, jangan yang nanggung-nanggung, yang keras sekalian, yang fakta keras, data keras gitu ya, yang berkaitan dengan misalnya angka yang aksiomatis gitu ya, tidak bisa dibantah, yang tidak bisa dibantah. Kemudian claim for the importance of the topic, klaim kenapa topik yang kita angkat penting, ya, klaim dan berikan alasannya, bukan hanya sekedar klaim ya, berikan alasan. Kemudian menyajikan informasi latar belakang tulisan yang relevan. Jadi ya ini memang fungsi daripada latar belakang di dalam suatu penulisan. Kemudian tesis kita, apa yang sudah saya bahas tadi tentang argumen, author main tesis. Jadi apapun yang kita argumentasikan itu bisa kita taruh di awal. Ya, ini terlepas daripada struktur penulisan yang secara baku, ya. Tapi ini adalah suatu teknik untuk membuat orang bertahan dalam tulisan kita selama 1 jam pertama. Oh, bukan. Selama 1 menit pertama membaca karya kita.
Kemudian ada cara yaitu strawman argumen, yaitu pola pikir kayak seperti ini. Pola pikir seperti ini. Most people, kebanyakan orang berpikir bahwa ini, ya, kebanyakan orang berpikir bahwa pemerintahan itu A, sifatnya A. Tapi saya berpikir dalam tulisan ini pemerintah itu B. Nah, itu bisa strawman argumen itu teknik, ya, teknik untuk membuat tulisan. Oke, selanjutnya adalah sesuaikan dengan konten kita. Jadi kita menulis itu sesuaikan dengan situasi kita. Maksudnya adalah kalau kita ingin menyajikan karya yang di dalamnya adalah topik tegang gitu ya, topik yang sangat serius, maka ya serius. Gitu ya. Topik yang menunjukkan kita misalnya pesimis terhadap masa depan gitu ya. Ya kita tunjukkan bagaimana kita merangkai diksi-diksi itu menjadi sesuatu yang nuansanya itu sangat pesimis sekali gitu ya. Jadi itu kita penting perhatikan jiwa daripada tulisan itu kita penting itu perhatikan. Di sisi lain memang eh, pedoman penulisan itu juga sangat penting. Kemudian berita atau cerita yang melatar belakangi topik penulisan. Misalnya kita mau menulis tentang ini, salah satu contoh yang sering karena saya pernah menulis tentang hilirisasi nikel gitu ya. Kita menulis tentang hilirisasi nikel, maka kalau misalnya tulisan populer ya, kalau tulisan populer di awal kita bisa kasih cerita nih, misalnya kita pernah nih mengobrol dengan apa namanya pegawai di smelter, gitu ya, pegawai di lokasi lokasi hilirisasi nikel, atau tentang kita pernah memegang barang olahan nikel gitu. Misalnya kita bisa dengan cerita-cerita yang melatar belakang itu, yang kemudian mengakibatkan kita tertarik pada tema itu. Itu bisa menjadi lagu, ya. Itu bisa menjadi. Kemudian ada gium, ini yang paling sering nih. Ada gium atau kutipan dari kata atau tulisan pemikir yang terkenal gitu ya. Biasanya penulis-penulis besar gitu. Sebelum kita menulis tentang apa, kita mencari di buku-bukunya ya, bukan quotes yang ada di internet ya. Di buku-buku itu ada perkataan yang menarik nih untuk kita kutip dalam karya kita sebagai awalan gitu ya, sebagai hook gitu ya. Ada gitu ya. Kemudian awali dengan sesuatu yang abstrak atau langsung pada detail lebih spesifik. Jadi sesuatu yang abstrak sekalian abstrak, atau sekalian spesifik, sekalian apa namanya eh, dalam dalam pemikiran yang langsung to the point, gitu ya, atau sesuatu yang abstrak, terserah, gitu ya. Itu kita bisa mulai. Nanti PPT-nya di share untuk bisa lebih membaca lebih anu. Lanjut. Nah, bagaimana cara membuat judul tulisan? Lagi-lagi saya ingin mengutip Helen Swartz ya. Helen Swartz itu mengatakan bahwa untuk membuat judul tulisan itu ada beberapa cara gitu ya. Yang paling penting itu eh, kita harus memperhatikan judul kita itu secara serius, karena mau bagaimanapun juga judul itu adalah deklarasi daripada niat Anda untuk menjadi serius ya, atau menjadi lucu ya, dalam tanda kutip rinci, atau menjadi luas komprehensif bahasan Anda, atau teknis bahasan Anda misalnya berkaitan dengan inovasi-inovasi teknis, atau satu ilmu pengetahuan yang dapat mudah diakses gitu ya, yang populer yang bisa orang semua pahami gitu ya. Kemudian tidak eh, tidak ambigu dan multitafsir. Itu judul tidak boleh ambigu dan multitafsir. Ini judul maksudnya apa sih gitu ya? Orang itu bisa menilai seperti itu kalau kita misalnya tidak membuat judul yang, sekalipun itu judul novel ya, yang fiksi, itu harus ditulis dengan sangat tidak ambigu gitu ya. Maksudnya jelas gitu. Langsung tekankan pada signifikasi kajian. Ini kalau berkaitan dengan tulisan ilmiah yang kedua ini ya. Tulisan ilmiah, signifikasi kajian itu apa? Ya, manfaatnya apa membaca karya kita gitu ya. Secara eksplisit maupun implisit. Jadi orang harus disajikan dulu. Ya sama seperti misalnya orang mau apa namanya? Orang mau bekerja, kalau kita kasih tahu bahwa ada gajinya nanti kerjanya gitu. Sama juga dengan membaca karya kita ya. Apa gunanya membaca karya kita? Nah, kasihlah clue daripada manfaat membaca karya kita di bagian judul. Nah, itu salah satu caranya. Kemudian membuat impresif, ya judul yang impresif, yang share expertise. Ya, jadi kita menulis judul itu kayak menggait komunitas kita sendiri ya. You are a member of exclusive group. Maksudnya gini, kalau kita membuat judul itu, kita akan membuat judul berdasarkan disiplin ilmu pengetahuan kita, ya. Disiplin ilmu pengetahuan kita. Dan orang yang membaca, kalau itu segmented, adalah orang yang juga mempunyai minat yang sama di dalam bidang disiplin ilmu kita. Gitu. Jadi
nggak semua orang bisa membaca judul kita. Itu boleh. Cara-cara yang eksklusif seperti itu bisa saja. Maka menggunakan kalimat-kalimat yang sesungguhnya tidak dapat dipahami oleh orang di luar expert politik misalnya. Oke. Kemudian reminding the reader of their ignorance. Jadi kita, ini cara yang eh, agak gimana ya, agak kurang, tapi bisa digunakan juga sebenarnya. Jadi eh, judul-judul yang memang merumitkan gitu ya, judul-judul yang kompleks karena bahasan kita juga kompleks, maka judulnya kompleks sehingga tidak semua orang dapat memahami judul kita dan tidak semua orang akan melanjutkan pada karya itu. Itu akan membuat orang yang paham jadi lebih fanatik dan orang yang tidak paham nggak akan membaca buku kita karena dia nggak paham. Belajar judul saja sudah gitu ya, sudah pusing gitu ya. Tapi orang yang paham dengan expert yang sama dengan kita akan malah justru lebih fanatik untuk membaca buku kita. Gitu. Kalau kita bukan karya yang ditujukan untuk pasar ya, kalau dalam metode ini. Kemudian tulisan ilmiah dan buku tulisan populer itu juga cukup berbeda, sangat berbeda bahkan. Kalau tulisan ilmiah itu judulnya bersifat teknis, ya langsung to the point, eksplisit gitu ya, nggak tersirat gitu ya. Dan memang eh, harus ditulis dengan eksplisit, maksudnya nggak bisa dengan kiasan gitu ya, tidak bisa dengan analogi, nggak bisa. Ya kayak menulis skripsi, ya kayak menulis jurnal jurnal ilmiah, kayak menulis artikel ilmiah, kayak menulis makalah gitu ya. Nah, kalau buku beda. Nah, buku ini sekalipun ilmiah, saya sering sekali baca buku yang dalamnya itu ilmiah banget, yang dalamnya itu berbasis pada data yang sangat kuat, dengan susunan logika yang sangat rasional, dengan metodologi yang ketat gitu ya. Tetapi judulnya provokatif. Maksud saya, karena memang buku itu berkaitan dengan pasar, ya, lagi-lagi orang akan tetap menjudge buku kita berdasarkan cover, berdasarkan judul gitu ya. Jadi harus lebih engage, harus lebih memperbanyak atensi terhadap judul kita. Ya. Buatlah judul yang sangat-sangat menarik, yang menggugah gitu, yang provokatif dalam tanda kutip ya. Itu meskipun isinya ilmiah. Itu. Oke, boleh next. Oh, ini penting juga nih. Apa sumber-sumber yang dapat dipercaya dan apa sumber-sumber yang kurang dapat dipercaya. Saya tidak mengatakan tidak dapat dipercaya ya, tapi kurang dapat dipercaya gitu ya. Kurang dapat dipercaya. Nah, ciri-ciri dari sumber yang dapat dipercaya yang paling penting ya diterbitkan oleh lembaga atau penerbit yang kredibel ya, yang prominen, yang sudah masyhur dalam dalam bidang itu. Misalnya kita ada website-website misalnya apa namanya? Gestor gitu ya, seringkali kita pakai Science Direct ya gitu. Itu bisa kita pakai. Atau misalnya website-website misalnya Britannica, Pew Research, Al Jazeera, itu untuk tema-tema tertentu itu bagus ya. Bisa apa namanya, digunakan sebagai sumber gitu ya. Kemudian kita perhatikan juga penulisnya. Penulisnya ini memang orang yang bekerja di bidang ini enggak gitu. Misalnya tulisannya politik, tapi orang yang menuliskannya bukan dari akademisi politik. Sebenarnya boleh-boleh saja seperti itu, tapi eh, tradisi keilmuan itu memperhatikan hal-hal yang semacam itu, ya. Kemudian judul-judul yang tidak kurang 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 dapat percaya. Yang pertama tentunya adalah Wikipedia, karena jangan pernah, dan ChatGPT ya, jangan sekali-sekali gunakan ChatGPT bahkan untuk eh, seringkali ya saya tanya, orang pakai ChatGPT itu gunanya untuk apa? Untuk memunculkan ide ya, untuk apa eh, apa sih yang bisa ditulis dari tema ini gitu ya. Misal kita tulis tema apa gitu ya, kemudian pakai ChatGPT, ChatGPT mengasih banyak sekali opsi. Itu tidak bagus karena itu mematikan satu kreativitas kita. Yang kedua kan sudah ada cara tadi, pakai buku. Ya, kita baca buku gitu ya. Karena buku itu sudah ditulis berdasarkan studi yang cukup lama gitu ya, dibandingkan dengan ChatGPT yang kita tidak tahu siapa penulisnya, sama juga dengan blog-blog yang liar gitu ya. Yang tidak ada nama penulis ya, perhatikan. Yang tidak ada nama penulisnya, tidak ada orang yang bertanggung jawab terhadap konten tulisan itu. Tidak jelas pula 5W1 hanya sumbernya dari mana, tidak jelas, seperti ChatGPT juga sama. Tidak tahu dia dapat dari mana, dia dapat dari metadata tapi tidak tidak menyebutkan bagaimana dia memproses itu sumber itu.
Kemudian lembaga atau penerbit yang mengeluarkan syarat atau kepentingan terhadap media parsial gitu ya, ya kurang dipercaya. Jadi relatif ya, relatif ya. Kemudian tidak berkorespondensi dengan fakta atau konteks yang ada di lapangan. Ini berkaitan dengan validasi penelitian. Misalnya, itu nanti bisa teman-teman baca sendiri karena ini waktu sudah terbatas. Kemudian ada informasi-informasi yang hot ya. Ini kalau dari media-media ternama itu oke gitu, tapi misalnya saat akan kepentingan dan misal ditulis dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, ya penuh dengan konflik. Banyak sekali berita-berita hoax yang bersebaran ya di tengah konflik itu sangat sangat mengkhawatirkan ya. Jadi kita harus perhatikan juga konteks dari tulisan itu dibuat, yaitu kapan gitu tulisan dibuat dan dalam konteks apa tulisan itu dibuat ya. Itu kita harus perhatikan. Lanjut, oke boleh di next. Nah, terus bagaimana cara memaksimalkan validitas? Yang pertama adalah periksa silang, ya cross check ya karya karya orang lain yang kita gunakan sebagai referensi itu kita cross check. Misal gini, eh, kita membaca dua buku misalnya, dua buku ini mengatakan hal yang berbeda, ya dua buku ini mengatakan hal yang berbeda. Ya kita cross check dengan buku yang ketiga misalnya. Nah, adakah persilangan, adakah irisan, adakah perbedaan, adakah persamaan yang kita bisa cross check gitu ya. Jangan pernah gunakan referensi tunggal untuk informasi yang penting, untuk informasi apalagi yang sensitif. Gunakan sumber-sumber yang lebih dari satu ya, secara kuantitas dan perbedaan kategori. Kalau misalnya kita misalnya melihat fenomena ya, dari sudut pandang pemerintah seperti ini, dari sudut masyarakat sipil seperti ini, dari sudut internasional seperti ini, kita harus cross check ya untuk informasi yang sangat sensitif, informasi yang sangat sensitif ya. Tapi yang nggak sensitif juga tambah bagus gitu kita cross check gitu ya. Kemudian suatu fenomena harus dilihat beberapa sumber data, irisan dan kontrasnya. Dan yang paling penting adalah dalam penelitian itu ada triangulasi data. Triangulasi data itu proses juga sama seperti cross check sebenarnya. Itu memastikan validitas. Validitas itu apa? Validitas itu adalah korespondensi dari klaim terhadap fakta yang ada. Misalnya gini, saya mengklaim ya kemarin saya kemana? Misalnya ke Pantai Selatan, gitu ya. Misalnya saya ke Pantai Selatan. Tapi foto-foto di media sosial saya menunjukkan saya ada di Pantai Utara. Nah, kita kan bisa cross check ya dari dua sumber ini, dari klaim saya, dari kita validasi. Sama juga dengan penulisan, kita melakukan sumber itu harus melakukan validasi. Benar nggak klaim sumber ini berdasarkan fakta yang ada di lapangan? Nah, oleh karena itu tidak bisa pakai sumber yang tunggal. Nah, jadi kita harus cross check ya. Jadi ada beberapa hal yang terutama yang sensitif itu kita harus cross check ya. Oke, boleh next. Oke, ini nanti bisa kita lihat ya bagaimana kesulitan-kesulitan dari produktivitas yang dialami ya, oleh para penulis. Yang pertama, of course, dan yang paling penting, yang paling sering adalah malas. Ya, ini menjangkit siapapun. Ini adalah pilihan untuk kita malas membaca atau tidak malas membaca, malas menulis atau tidak malas menulis. Need of achievement yang tinggi. Menulis yang terbatas, ya karena kita mungkin kerja ya lama atau kuliah gitu ya. Jadi kita tidak punya waktu yang banyak untuk menulis dan membaca untuk penulisan kita. Situasi personal dan sosial yang tidak mendukung, misal lagi perang gitu ya, ada perang gitu misalnya, atau lagi stres atau lagi banyak masalah, itu akan mengganggu juga pada proses penulisan. Kemudian hambatan-hambatan riset, misalnya narasumbernya tidak bisa dihubungi, apa lapangannya sedang apa gitu ya. Jadi banyak sekali hambatan-hambatan riset yang akan kita temui yang akan menghambat pikiran yang buntu. Ah, ini solusinya tadi, membaca ya. Kalau tidak membaca ya diskusilah. Diskusi dengan orang yang sudah lama berkecimpung dalam bidang itu. Kemudian distraksi of course, jadi banyak sekali distraksi dari kita mengerjakan karya gitu ya. Atau memang materi tulisan terlalu berat, jadi kita membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyusun data-data dan kurang membaca itu yang fatal ya. Oke, boleh di next. Ya, sebagian dari apa yang saya sampaikan hari ini itu sebenarnya eh, akan saya tulis juga dalam sebuah buku ya. Jadi nanti bisa teman-teman lihat juga
entah tahu kapan tentang menulis itu. Kesalahan dalam menulis ini bagian, kalau tidak salah bagian terakhir ya, atau tidak ya, atau menuju terakhir ya. Nah, kesalahan dalam menulis itu terlalu bertele-tele, tidak straight to the point, tidak menekankan pada aspek yang penting, pada bab-bab yang krusial ya. Tadi ya, fokus pada makanan pendampingnya daripada makanan utamanya. Antar paragraf, antar subbab, antar bab tidak koheren, tidak nyambung, tidak tidak satu sama lain itu saling berkaitan, ya. Nah, ini ketersambungan ini, ya, ketersambungan ini harus harus dibentuk. Misalnya sama juga analoginya, misalnya kita membangun jalan tol gitu ya, untuk menyatukan daerah-daerah yang terisolasi. Sama juga misalnya kita menulis tentang tema yang kaitannya itu banyak, subbabnya itu banyak gitu ya. Maka untuk menyatukan semua subbab-subbab itu harus dengan gagasan yang besar, ide yang besar di dalam pertanyaan penelitian, di dalam rumusan masalah, di dalam latar belakang yang membuat semacam track tulisan, termasuk juga tadi soal poin-poin gitu ya, track tulisan. Terlalu banyak bahasan yang redundan yang nggak perlu sebenarnya dibahas, kemudian berlebihan dan diulang-ulang. Kalau diulang-ulangnya untuk penekanan, it's okay. Tapi kalau diulang-ulangnya bukan untuk itu ya, saya rasa tidak perlu gitu ya. Kemudian tulisan yang berkualitas memiliki pisau analisa yang tajam dan mendalam. Ini penting sebagai suatu akumulasi dari persepsi, gagasan, teori yang kita gunakan serta data yang kredibel. Gitu ya. Itu gabungan dari dua kekuatan. Data yang kredibel, empiris, dan persepsi atau paradigma atau teori yang kita gunakan secara benar gitu ya. Sesuai dengan penalaran induktif atau deduktif logika ilmiah. Signifikansi tulisan, bobot dan urgensi masalah yang kita angkat itu apa? Penting nggak dibahas gitu ya. Penting nggak dibahas. Kemudian kupasan tajam terhadap masalah itu dan kesimpulan yang solutif ya, kesimpulan yang solutif. Jangan terlalu banyak gelembung-gelembung retoris dalam tulisan ilmiah ya, dalam tulisan ilmiah. Kalau dalam tulisan populer it's okay. Bagus tulisan-tulisan. Tapi buatlah tulisan yang menggugah pembaca seperti karya-karya Nietzsche. Kenapa saya tadi merujuk pada karya-karya Nietzsche? Karena saya sering baca karya-karya Nietzsche, itu sangat bagus sekali ya, sangat bagus sekali. Dan saya rasa dia sangat unik karakteristiknya gitu ya. Oke, kita bisa bahas di lain waktu ya. Oke, boleh next. Terakhir, proofreading. Nah, sebelum kita mensubmit tulisan kita atau mempublikasikan tulisan kita, itu proofreading itu sangat penting sekali ya. Selalu baca ulang apa yang telah kita tulis. Jangan malas untuk membaca ulang. Jangan kita bikin karya ya udah gitu ya, kumpulin gitu. Enggak, kita harus baca lagi satu persatu. Kita harus perbaiki lagi satu persatu, menemukan apa masalahnya, menemukan miss logikanya ya, kemudian melahirkan improvisasi dari situ. Nah, dalam menulis kesimpulan itu juga kita harus memberikan jeda. Jadi setelah kita menulis keseluruhan tema, kita berikan jeda. Waktu maksud saya. Waktu untuk kemudian membaca buku lagi, apa namanya, diskusi lagi gitu ya. Kemudian setelah itu baca lagi secara mendalam semua tulisan-tulisan Anda yang bagian latar belakang atau sampai bagian menjelang kesimpulan. Juga sama seperti buku, sama seperti itu. Untuk kemudian setelah itu merangkai tali simpul dari semua pembahasan tadi menjadi satu kesimpulan yang memang menyimpulkan ya, tali simpul apa sih yang dapat kita refleksikan dari keseluruhan tulisan yang kita telah buat itu. Oke, jadi itu saja yang ingin disampaikan dalam sesi ini. Semoga pertanyaannya ada karena apa yang saya sampaikan tadi hal-hal yang sebenarnya cukup umum ya di eh, dalam dunia akademik, dalam dunia penelitian dan penulisan itu eh, kita perlu lebih mendalami lagi gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kang David ya, yang telah menyampaikan materi yang luar biasa. Menurut saya ini benar-benar daging banget. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja lanjut dulu ke pemateri kedua kita,